Untuk merencanakan usaha ternak entok, tentunya kita harus mempunyai beberapa langkah yang harus kita lakukan agar dalam proses beternak itu tidak mengalami kendala yang serius, teman-teman. Jadi gini Bang, konsepnya itu kita harus satu, memahami pemasaran dulu. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya teman-teman itu sebelum beternak entok itu harus mencari tahu informasi harga pasar ternak entok di sekitar wilayah teman-teman. Itu yang terutama yang harus kita miliki. Setelah kita sudah menentukan pasar, tentunya langkah yang kedua yaitu proses mendesain atau membuat kandang. Jika teman-teman memang mempunyai lahan yang luas, ya tentunya itu poin plus pada langkah awal untuk pembuatan kandang. Tentunya untuk pembuatan kandang itu ya banyak versinya ya Bang, tergantung kita dalam mengadopsi atau meniru desain seperti apa yang layak untuk hunian atau rumah ternak kita. Yang terpenting dalam proses pembuatan kandang itu ada dua unsur. Unsur yang pertama yaitu kandang itu aman, dalam arti ketika hujan itu tidak mengalami kebocoran ataupun tidak banjir ya teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya ada pencahayaan. Apabila kandang itu full rapat, tentunya itu tidak baik untuk kelangsungan ternak kita, karena yang di ternak kita itu unggas yang memang mempunyai tipikal kotoran yang mempunyai bau yang menyengat. Jadi kalau bisa untuk setting kandang itu kita harus mempunyai sisi yang tertutup dan sisi yang terbuka. Itu langkah yang kedua yang tentunya harus kita pikirkan sebelum melangkah lebih jauh dalam proses pemeliharaan atau dalam proses beternak entok. Yang berikutnya mungkin langkah yang tentunya harus kita ambil setelah kita mempunyai strategi pasar dan pembuatan kandang yang sesuai dengan kriteria lingkungan kita. Pastinya kita harus mencari indukan atau entok-entok yang berkualitas ya teman-teman. Untuk entok pun ya kita harus mempunyai tujuan marketingnya. Kalau kita memang mau marketingnya penghobi, ya tentunya yang disiapkan itu materi-materi yang harganya mahal, yang sekiranya di masyarakat atau di lingkungan itu belum mempunyai materi tersebut. Semisal kalau dulu-dulu itu sempat booming yang entok milenial ya Bang, itu kan sempat booming sekali ya. Jika memang Abang pengen memulai ternak dengan entok jenis hias, ya itu mungkin kita membeli entok milenial yang harganya dulu itu sempat mahal sekali. Kalau sekarang ya harganya sudah memang ancur-ancuran ya Bang. Jadi target pembelian entok pun kita harus menentukan target pasarnya juga. Kalau misalkan target pasarnya kita hanya untuk pedaging, ya saya kira untuk jenis lokal pun sudah cukup. Apalagi kalau Abang ingin memix antara lokal dengan jumbo yang memang sekarang sudah menjadi tren center di lingkungan atau di para peternak entok yang ada di Indonesia. Tentunya itu lebih baik karena mungkin dari struktur pertumbuhan dan pola makan ataupun penjualan itu cukup lumayan bagus. Tentunya dari segi itu langkah yang berikutnya itu memang harus kita penuhi. Jadi kita harus mempunyai bibit-bibit unggul yang menjadikan kita naik dalam proses penjualannya. Jadi tidak menuntut kemungkinan kita akan mengalami yang namanya keuntungan besar jika kita mempunyai indukan-indukan yang bagus. Keuntungan-keuntungan itu didasari
Dari misal karena indukan itu bagus, petelurnya juga banyak, dan pertumbuhannya juga bagus, ya tentunya itu akan meningkatkan nilai jual pasar kita, Bang. Nah, jadi langkah seperti itu memang kita harus benar-benar di manage atau di manajemen agar tidak menyesal di kebelakangnya, Bang. Jadi kita ada tujuannya untuk mix pemeliharaan entok jumbo, tetapi yang kita beli itu indukan-indukan lokal. Itu yang perlu kita hindari. Nah, setelah itu indukan sudah kita miliki dengan kondisi indukan yang memang berkualitas, tentunya langkah yang berikutnya yaitu penyediaan pakan yang cukup. Dan ini yang menjadi polemik para peternak. Sebelum Abang menemukan rumus untuk menekan biaya pakan, tentunya kita tidak akan mengalami keuntungan yang besar, Bang. Tapi kalau Abang sudah mempunyai atau memiliki peluang pakan yang memang harganya ekonomis, pastinya Abang bisa dikatakan sukses 50% dalam proses beternak. Karena apa? Faktor utama dalam proses beternak ya tidak lain itu kesediaan pakan. Apalagi harga pakan sekarang itu sudah mahal sekali, Bang. Jadi dari katul, nasi aking, dan konsentrat itu memang harganya sudah begitu mahal, dan untuk kejangkau para peternak pun itu sangat ya menyekik lah. Ya bagaimana lagi, emang karena eranya seperti itu. Jadi untuk langkah ini memang benar-benar harus kita pikirkan baik-baik agar nantinya dalam proses beternak itu tidak ada kendala yang serius. Nah, langkah berikutnya itu di langkah pencegahan atau pencegahan penyakit ya, Bang. Jadi kalau bisa ketika kita beternak itu lebih sering untuk membersihkan kandang. Itu adalah salah satu faktor agar ternak kita itu aman dari yang namanya serangan penyakit, entah itu dari bakteri ataupun dari virus. Kalau memang kita sudah mengetahui cara penanganan yang bisa diterapkan di kandang, ya mungkin kita coba untuk menerapkannya, Bang. Tapi kalau misalkan kita lebih baik mencegah, ya kebiasaan baik di kandang itu seperti membersihkan kandang dan lain-lain, ya kita harus menerapkannya di kandang. Itu adalah beberapa langkah yang memang menurut saya harus kita kuasai agar kedepannya dalam proses beternak itu tidak mengalami kendala yang serius. Kalaupun memang ada kendala, ya kemungkinan kecil ataupun kita bisa menangannya sendiri kayak gitu. Jadi untuk langkah-langkah tersebut sebaiknya para pemula itu harus menguasai dari segi pemasaran, dari segi pencarian bibit yang bagus, dari segi desain kandang, dan tentunya dari segi penanganan penyakit. Cukup 4 poin itu yang mungkin menjadi bekal kita sebagai peternak. Sekian dulu mungkin penjelasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu support channel saya, dan tentunya yang baru menemukan channel saya, alangkah baiknya untuk tekan tombol subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.